Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erne. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, "Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh." Adapun materi pembelajaran hari ini yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun. Tujuan pembelajaran yaitu dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. 2. Dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Sebelum masuk pada materi, dengarkan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Ghibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Ya baik, kita masuk pada materi. 1. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti mengunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya, Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diberatkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 12, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 12. Orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai dengan bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari kesalahan untuk mencemoohnya. Pernah mendengar ungkapan lidah tak bertulang? Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati, bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Pembicaraan yang menyakiti hati terkadang tidak disadari. Kita harus memahami pula bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun neraka, karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Ghibah adalah salah satu bahaya lidah. Ghibah termasuk perilaku tercela, juga banyak menyebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku ghibah. 2. Inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar terhindar dari perbuatan jelek ini,
Perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah antara lain membicarakan keburukan orang lain dengan keinginannya mengangkat derajat diri sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah tersebut supaya bisa menghindari di bawah terdapat beberapa cara. A. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Saudaranya, kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Menjaga lisan, ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada orang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik dari awal. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari buruk ghibah. Harus disadari bahwa sebagian adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang yang melakukan ghibah. Islam menganjurkan tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita yang diteliti. Dengan teliti, agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasih. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Tabayun pada informasi media sosial. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada di dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi. Siapapun bisa melihatnya apabila tidak ada penyaringan. B. Sikap sosial yang melemah perhatian aktivitas dan waktu. Sebagian orang seolah disita oleh penggunaan ragam media sosial kesibukan. Mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungan mulai berkurang.
C. Kelalaian dalam kewajiban agama. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam kewajiban agama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoaks. Pengguna yang mudah menerima berita hoaks akan merugikan dirinya dan pihak lain. Adapun hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat yang sangat penting dalam pencematan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah pada media sosial. Sering ditemui tulisan atau pertanyaan yang secara jelas berada saling celah, ejek, prasangka buruk, dan menggunjing. Akar permasalahannya berawal dari kurangnya sikap tabayun. Adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu salah satu perbuatan tercela yang harus dihindari karena akan mengakibatkan perselisihan di kalangan masyarakat adalah ghibah. Ghibah berarti mengunjing, membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu tidak menyukainya. Adapun tugasnya pada materi kali ini yaitu jelaskan makna tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sampai di sini materi pada pertemuan kali ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.